Halo para pecinta aksi dan ketegangan dimanapun kalian berada. Lagi cari tontonan yang bisa bikin adrenalin naik? Jangan sampai ketinggalan buat nonton film berjudul Parker 2013. Film ini bukan sekadar aksi biasa. Ini adalah perjalanan penuh ledakan, intrik, dan ketegangan yang bikin kamu nggak bisa berkedip. Film ini mempertemukan kita dengan Parker, seorang perampok jenius yang tidak hanya lihai menyusun rencana, tetapi juga penuh determinasi untuk menegakkan keadilan versinya sendiri. Dari perampokan festival yang berujung pada pengkhianatan berdarah, hingga misi balas dendam yang menuntut keberanian luar biasa, setiap adegan film ini dirancang untuk membuat Anda terpaku. Ayo, siapkan camilan favoritmu, atur pencahayaan, dan bersiaplah untuk masuk ke dunia penuh aksi yang tak terduga. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman, karena ini bakal jadi perjalanan paling liar dan seru yang pernah kamu tonton. Jika kamu suka alur film beradrenalin tinggi seperti ini, langsung saja subscribe, biar gak ketinggalan video selanjutnya. Film dimulai dengan adegan perampokan yang dipimpin oleh Parker, seorang perampok ulung. Aksi ini dilakukan di sebuah festival yang rutin diadakan setiap akhir pekan. Festival tersebut menjadi target Parker karena ada kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh orang-orang kaya di sana. Parker tidak bekerja sendirian. Dia telah membagi tugas dengan timnya yang terlatih. Di sisi lain, terlihat dua orang berpakaian badut yang menyelinap masuk melalui pintu belakang kantor pengelola festival. Salah satu badut merusak lantai bawah kantor untuk membuka jalan masuk, sementara badut lainnya melepaskan balon ke udara sebagai tanda kepada Parker dan timnya bahwa mereka siap beraksi. Dua badut tersebut kemudian berusaha membuka lantai kantor bagian tempat penyimpanan uang. Sementara itu, Parker yang berada di ruang depan mengalihkan perhatian petugas keamanan. Dengan strategi yang rapi, mereka menyandera para karyawan dan petugas keamanan di kantor tersebut. Di waktu yang sama, Hardwick menjalankan tugasnya dengan membakar jerami di belakang panggung tempat kontes menari berlangsung. Aksi ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian pengunjung dan petugas keamanan dari aksi perampokan yang sedang dilakukan. Kembali ke Parker dan kedua badut, mereka berhasil membuka brankas tempat penyimpanan hasil penjualan tiket festival yang jumlahnya mencapai $1 juta. Setelah uang berhasil diamankan, Carson sudah bersiap menjemput mereka di pintu belakang untuk kabur dari lokasi. Cerita kemudian beralih ke beberapa hari sebelumnya, saat awal mula rencana perampokan ini disusun. Parker terlihat mengunjungi rumah pacarnya, Claire. Di sana, dia bertemu dengan Harley, ayah Claire, yang juga seorang perampok profesional sekaligus teman seprofesi Parker. Harley menceritakan tentang kantor pengelola festival yang menyimpan uang hasil penjualan tiket sebesar $1 juta. Harley meminta Parker untuk merampok uang tersebut bersama tim perampok profesional yang dipimpin oleh Melander. So you think I need those guys? It's your show. Kembali ke waktu setelah perampokan, dalam perjalanan kabur, Melander memuji keahlian Parker dalam merampok dan mengajaknya bergabung untuk aksi berikutnya. Namun, Parker menolak tawaran tersebut dan ingin segera mengambil bagiannya sebesar $200.000 sesuai kesepakatan sebelumnya. Penolakan Parker membuat Melander sakit hati dan suasana pun menjadi tegang. It's the score of a lifetime. Guaranteed.
I don't think so. Di akhir perkelahian, Melander memerintahkan Hardwick untuk menghabisi nyawa Parker dengan pistol miliknya. Setelah mereka pergi, sebuah mobil petani melintas dan menemukan tubuh Parker tergeletak di pinggir sungai. Keluarga petani tersebut menolong Parker yang ternyata masih hidup dan membawanya ke rumah sakit. Setelah menjalani operasi, Parker tersadar dan melihat berita di televisi tentang kasus perampokan yang baru saja dia lakukan. Dia menjadi panik saat melihat mobil polisi tiba di rumah sakit, kemungkinan besar untuk menemuinya. Ketika seorang perawat datang untuk memindahkan pasien lain, Parker menggunakan seragam perawat tersebut untuk menyamar dan melarikan diri dari rumah sakit. Okay, we have to get the radiation. Oh my God. What's gonna happen now? Dalam kondisi yang masih lemah, Parker kabur dengan menggunakan mobil ambulans. Di suatu tempat, dia beristirahat di dalam mobil tersebut sambil memulihkan kondisinya dengan alat infus. Setelah beberapa waktu, Parker pulih dan memutuskan untuk mencari Melander dan timnya untuk membalas dendam. Sebelum itu, Parker pergi ke tempat penyimpanan uang dan melihat dua pria sedang memindahkan barang dari mobil. Dia mendekati salah satu pria bernama Jack dan langsung menembak kakinya karena tahu Jack mengenakan rompi anti peluru. Setelah itu, Parker membawa Jack masuk ke dalam ruangan yang dijaga oleh seorang pria bernama Oliver. Sambil menodongkan senjatanya, Parker meminta uang tunai. Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Parker mengikat kedua pria tersebut dan segera pergi. Listen, I need some documents. Start a new job in the morning. Tidak lama kemudian, Parker mengunjungi tempat pembuatan dokumen palsu untuk membuat identitas baru agar bisa mengejar Melander dan timnya yang diketahui telah pergi ke luar negeri. Parker juga menghubungi Harley untuk memastikan keberadaan Melander, tetapi Harley tidak mengetahui lokasinya. Parker meminta Harley menyampaikan pesan kepada Claire bahwa dia akan pergi selama beberapa bulan. Dengan informasi ini, Parker mulai merancang langkah berikutnya untuk membalas dendam dan merebut kembali uangnya. Parker diberi informasi oleh Harley bahwa untuk menemukan Hardwick, dia perlu menemui Bobby, saudara Hardwick yang bekerja di sebuah bar di bar Bourbon Street. Malam harinya, Parker tiba di bar tersebut. Untuk bisa bertemu Bobby, dia terpaksa melumpuhkan salah satu penjaga. Idiot, get out! Dengan cara itu, dia akhirnya berhasil menemui Bobby. Setelah Parker memaksa Bobby dengan ancaman, Bobby akhirnya buka suara tentang keberadaan Hardwick. Dia mengungkapkan bahwa Hardwick sedang berada di Florida, tepatnya di Palm Beach. Mendengar itu, Parker segera menyusun rencana perjalanan sambil mengonfirmasi informasi tersebut melalui video yang dia miliki. Sebelum berangkat, Parker menghubungi Claire dan Harley, meminta mereka untuk pergi berlibur sebagai langkah pengamanan. Namun, saat hendak mengambil dokumen palsunya, Parker merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia melihat beberapa mobil keluar terburu-buru dari tempat pembuatan dokumen. Memutuskan untuk memeriksa, Parker masuk ke dalam dan mendapati Norte, pemilik tempat tersebut, sedang didesak oleh 3 pria yang mencoba mencari tahu keberadaan seseorang bernama Parker.
Parker, yang kini berada di lokasi, langsung melumpuhkan ketiga pria itu. Your documents are in that middle drawer, right? Setelah mendapatkan dokumennya, Parker meminta Norte untuk memastikan ketiga pria itu tidak akan lagi menjadi masalah. Sementara itu, cerita berpindah ke seorang wanita bernama Leslie Rogers. Kehidupan Leslie penuh tantangan. Dia harus menghadapi ibunya yang cerewet setiap hari, menghadapi cicilan mobil dan rumah yang menunggak, serta berjuang dengan pekerjaannya di sebuah perusahaan jual beli properti di Palm Beach. Di sisi lain, Hardwick mendapat kabar dari Bobby bahwa Parker sedang mencarinya dan kini tahu dia berada di Palm Beach. Informasi ini membuat Hardwick dan timnya panik. Melander, yang berada di tempat itu, sangat marah. Dia memerintahkan Hardwick untuk segera menyewa seorang pembunuh bayaran untuk mengatasi masalah ini. You get with your uncle in Chicago. Pada saat yang sama, Harley tiba di rumah Claire untuk menyampaikan pesan dari Parker bahwa Claire harus pergi jauh demi keselamatannya. Tidak lama setelah Harley pergi, sebuah mobil misterius berhenti di depan rumah Claire. Ternyata, mobil itu membawa seorang pembunuh bayaran bernama Crowl yang dikirim oleh Hardwick. Tanpa suara, Crowl masuk ke dalam rumah Claire. Claire yang berada di rumah mulai merasa curiga setelah mendengar suara langkah-langkah asing di luar kamarnya. Dia segera memeriksa situasi dan dengan cepat menyadari ada seseorang yang menyusup. Dalam pelariannya, Claire menghubungi Parker dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Parker segera menginstruksikan Claire untuk pergi ke sebuah rumah di luar kota, tempat mereka pernah berlibur di masa lalu, agar aman dari bahaya. Sebelum berangkat ke Palm Beach, Parker bertemu Harley. Dalam percakapan mereka, Harley mencoba membujuk Parker untuk tidak mengejar Melander dan timnya, mengingat bahaya besar yang mereka hadapi. Sebagai gantinya, Harley bahkan menawarkan uang sebesar $200.000. Namun, Parker dengan tegas menolak tawaran itu. Di Palm Beach, Leslie Rogers, seorang agen properti, sedang berjuang keras mengatasi masalah keuangannya. Saat itu, dia mendapatkan seorang klien baru yang mengaku bernama Daniel Parmit, seorang pria kaya yang tertarik membeli rumah di kawasan elit tersebut. Tanpa mengetahui identitas asli kliennya, Leslie setuju untuk menemaninya melihat-lihat properti keesokan harinya. Esok harinya, Leslie menjalankan pekerjaannya dengan penuh semangat. Bersama Parker, yang menyamar sebagai Daniel Parmit, dia berkeliling kawasan Palm Beach dan menjelaskan detail setiap rumah, mulai dari harga, jenis furnitur, hingga bahan bangunan. Namun, perhatian Parker terfokus pada sebuah rumah yang dikatakan Leslie baru saja dibeli beberapa hari lalu oleh sekelompok pria misterius. Sementara itu, Leslie yang merasa penasaran dengan klien barunya mencoba memeriksa riwayat belanja kartu kredit Daniel Parmit. Hasilnya mengejutkan, kartu kredit tersebut tidak pernah digunakan untuk transaksi apapun. Sebelum Leslie sempat merenung lebih jauh, dia menerima email dari perusahaan leasing mobil yang menyatakan bahwa mobilnya akan segera ditarik karena tunggakan cicilan selama 7 bulan. Hal ini membuat Leslie terpukul, menambah tekanan dalam hidupnya. Di sisi lain, Parker tidak membuang waktu. Dia mendatangi rumah yang dia curigai sebelumnya. Benar saja, setelah mengintip ke dalam, dia melihat Melander dan timnya sedang berada di sana. Parker memperhatikan mereka tampaknya bersiap-siap untuk keluar membeli pizza, memberikan kesempatan bagi Parker untuk merencanakan langkah selanjutnya. Saat berada di dalam rumah itu, Parker berhasil mendapatkan sedikit informasi penting tentang rencana besar yang akan terjadi di kota ini. Ia juga menemukan 2 lokasi tempat sebuah pistol telah disembunyikan. Setelah itu, Parker mengambil langkah pencegahan. Ia mengosongkan peluru dari beberapa pistol yang ia temukan di sebuah kotak penyimpanan.
Di tempat lain, Kroll mendatangi sebuah lokasi pembuatan dokumen palsu untuk mencari tahu keberadaan Parker. Sayangnya, pemilik tempat tersebut memilih bungkam, hingga akhirnya ia tewas di tangan Kroll. Tak lama kemudian, Melander dan timnya tiba di lokasi setelah membeli pizza. Saat kembali ke mobil, ia terkejut mendapati Leslie sudah duduk manis di kursi penumpang. Mereka pun pergi bersama untuk membeli minuman. Dalam perjalanan, Leslie bercerita tentang berbagai masalah yang sedang ia hadapi dalam hidupnya. Keesokan harinya, Parker membuntuti Melander untuk memperkuat informasi yang ia dapatkan dari rumah Melander sebelumnya. Setelah itu, Parker menemui Leslie dan menjelaskan bahwa rumah yang ia masuki adalah markas sebuah kelompok pencuri. Kelompok tersebut telah mengambil sesuatu yang sangat penting milik Parker. Parker meminta Leslie membantunya merebut kembali barang tersebut. Awalnya, Leslie tampak antusias karena Parker menjanjikan komisi. Namun, saat Parker menjelaskan bahwa kelompok pencuri itu merencanakan perampokan perhiasan senilai $75 juta di Palm Beach, Leslie berubah pikiran. Ia takut karena perhiasan tersebut adalah milik Nyonya Clinton, seorang sosialita terkenal di kawasan itu. Meski ragu, Leslie akhirnya setuju untuk membantu setelah Parker terus memaksa. Leslie kemudian mengantarkan Parker ke kediaman Nyonya Clinton. Di sana, ia menjelaskan bahwa lelang koleksi perhiasan bernilai $75 juta akan diadakan besok malam. Saat memantau lokasi, Parker terkejut melihat Melander sudah berada di halaman rumah Nyonya Clinton. Melander menyamar sebagai petugas event organizer dan bekerja sama dengan seorang orang dalam yang dekat dengan Nyonya Clinton. Orang dalam itu memberikan akses khusus kepada Melander untuk menyimpan alat-alat yang akan memudahkan aksinya nanti. Setelah memastikan keadaan, Parker kembali ke kamar hotel untuk beristirahat. Namun, saat tiba di kamar, ia dikejutkan oleh Kroll, seorang pemburu bayaran yang ternyata sudah menunggunya di sana. Keesokan paginya, Leslie dikejutkan oleh ketukan di pintu rumahnya. Ternyata, itu adalah Jack, seorang petugas kepolisian sekaligus teman lamanya. Jack datang untuk meminta keterangan tentang Daniel Parmit, seorang klien Leslie. Sambil menjawab beberapa pertanyaan Jack, Leslie merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bercak merah di rumahnya, tetapi berusaha menyembunyikannya agar Jack tidak curiga. Namun, keterkejutannya semakin bertambah saat ia menemukan Parker dalam kondisi penuh luka di ruangan belakang rumahnya. Jack kemudian menjelaskan bahwa Daniel Parmit terlibat dalam perkelahian hebat di sebuah kamar hotel yang berujung pada jatuhnya seorang pria dari balkon. Kini polisi sedang mencari Daniel, yang menghilang tanpa jejak setelah insiden itu. Mendengar hal ini, Leslie tertegun. Tetapi ia mencoba mengalihkan Jack dengan menyuruhnya datang ke kantor untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sorry to wake you. No, it's okay. Setelah Jack pergi, Leslie segera menemui Parker. Ia panik dan bingung harus berbuat apa. Parker, meski terluka, memberikan sebuah kertas berisi nomor telepon dan meminta Leslie untuk kembali bekerja seperti biasa. Awalnya, Leslie menolak karena ingin merawat Parker. Namun, ibunya datang dan menyarankan Leslie mengikuti permintaan Parker. Leslie akhirnya menghubungi nomor tersebut, lalu mengambil izin kerja sebentar untuk kembali ke rumah. Saat tiba, ia terkejut melihat seorang wanita sedang mengobati luka Parker.
Wanita itu ternyata Claire, pacar Parker. Setelah selesai mengobati Parker, Claire berpamitan, mengatakan bahwa ia akan menunggu Parker setelah misinya selesai. Sementara itu, Melander dan timnya mulai mempersiapkan aksi besar mereka. Mereka menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk merampok tempat lelang perhiasan milik Nyonya Clinton. Hardwick, anggota lain dari tim, ditugaskan berada di kapal untuk mengalihkan perhatian polisi laut. Malam harinya, tempat lelang perhiasan sudah dipenuhi tamu-tamu kaya yang siap membayar jutaan dolar. Ketika acara hampir dimulai, tiba-tiba terdengar ledakan kembang api. Keadaan menjadi kacau. Tidak lama setelah itu, tim pemadam kebakaran palsu yang dipimpin Melander tiba di lokasi. Mereka berhasil memasuki gedung melalui ruangan khusus yang telah dipersiapkan oleh orang dalam. Dari kejauhan, Hardwick menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengalihkan perhatian polisi laut agar Melander dan timnya bisa kabur melalui jalur air tanpa terdeteksi. Di sisi lain, Parker sudah berada di rumah Melander, memasuki tempat itu secara paksa. Tak lama kemudian, Melander dan timnya pulang ke rumah dengan perasaan penuh kemenangan, merayakan keberhasilan perampokan mereka yang berjalan lancar. Di luar dugaan, Leslie juga datang ke rumah itu. Namun tiba-tiba Hardwick muncul dari belakang dan menangkapnya. Parker, yang melihat kejadian itu, terkejut sekaligus bingung. Mengapa Leslie bisa ada di tempat ini? Melander mulai menghubungkan berbagai petunjuk. Ia teringat bahwa Parker memiliki hubungan dengan seorang wanita. Dalam kepanikan, Hardwick memukul wajah Leslie sambil memaksa bertanya di mana Parker berada. Where is he? Melander segera memerintahkan timnya untuk berpencar dan menggeledah rumah tersebut. It's clear on this side. Ross! Ross! Oh, shit. Fuck. Di tengah kekacauan itu, Leslie melihat sebuah kesempatan. Ia meraih pistol yang tersimpan di bawah meja dan dengan cepat menembak Carson, salah satu anak buah Melander, hingga tewas. Namun, Leslie yang belum pernah membunuh orang menjadi sangat panik. Saat ia masih kebingungan, Hardwick menangkapnya kembali dan menjadikannya sebagai sandera. Di tengah situasi tegang ini, Parker muncul dan menantang Hardwick untuk menembaknya. Parker tersenyum tipis. Pistol itu sudah dia sabotase semalam. Memanfaatkan momen tersebut, Parker dan Leslie berhasil melarikan diri dari rumah itu. Mereka juga membawa seluruh perhiasan yang telah dirampok oleh Melander dan timnya. Setelah sampai di tempat aman, Parker meminta Leslie untuk menyembunyikan perhiasan itu di balik ventilasi udara kantornya selama 3 bulan. Ia berjanji akan mengirim seseorang untuk mengambil dan menjualnya.
Hasil penjualan itu akan dibagi rata. Masing-masing mendapatkan jutaan dolar. 6 bulan kemudian, di Chicago, Parker mendatangi Denzinger, salah satu orang yang terlibat dalam insiden itu, dan membunuhnya tanpa ampun. Cerita berlanjut 1 tahun kemudian. Leslie menerima sebuah paket misterius. Penasaran, ia segera membukanya. Betapa terkejutnya Leslie saat melihat tumpukan uang bernilai jutaan dolar di dalamnya. Bukan hanya Leslie yang mendapat hadiah dari Parker. Sebuah keluarga petani yang pernah menolong Parker saat ia dalam keadaan sekarat juga menerima balas budi. Parker memberikan mereka sebuah rumah baru dan uang tunai sebagai tanda terima kasih. Tamat, ending yang membahagiakan. Film ini adalah pengingat bahwa kehidupan seringkali penuh jebakan ambisi dan godaan, tetapi keberanian untuk tetap setia pada nilai-nilai yang diyakini dapat menjadi penentu jalan seseorang. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, cerita ini mengajarkan pentingnya kejujuran, kerja keras, dan pengendalian diri dalam meraih tujuan tanpa mengorbankan prinsip. Lebih dari sekadar aksi dan ketegangan, film ini menyajikan perjalanan emosional yang memacu adrenalin sekaligus mendorong kita untuk merenungi pilihan-pilihan hidup kita. Apakah kita memiliki keberanian seperti Parker untuk menghadapi risiko demi apa yang benar? Ataukah kita justru akan menyerah pada tekanan dunia yang seringkali memaksa kita meninggalkan nilai-nilai yang kita yakini? Dengan akhir yang memuaskan dan pesan moral yang kuat, kisah Parker adalah pengingat untuk hidup dengan keberanian, kecerdasan, dan yang terpenting, integritas. Mari jadikan cerita ini pelajaran berharga untuk terus melangkah maju dengan bijaksana, apapun rintangan yang menghadang. Sampai jumpa, dan jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.